Shalom, salam damai. Kita baca Mazmur 46 dengan judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah Mazmur Daud. Tuhan, kota benteng kita. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagi yang belum pernah membuktikan atau mengalami kekuatan Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan, datanglah kepada Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Mintalah. Jadi kita itu tidak harus selalu diam ya. Jadi diam itu tidak selalu emas. Ada saatnya diam adalah bencana. Jangan diam. Ketika kita perlu ngomong. Sampaikan kebenaran. Jangan diam aja. Diam itu tidak selalu emas. Diam bisa mendatangkan bencana. Ketika kita perlu ngomong. Sampaikan kebenaran. Sampaikan permohonan. Ketika kita merasa sulit, keadaan yang sesak, ngomong kepada Tuhan. Ngomong kepada Tuhan itu artinya doa, berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Saya mengalami kesulitan. Ngomong langsung, ceritakan kesulitan kita. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Tuhan Yesus, tolong. Ya, kalau masih bingung Tuhan siapa? Tuhan Yesus, tolong ya. Kalau kita ngomong Tuhan itu artinya Tuhan Yesus. Allah Putra. Allah Putra itu Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi manusia, menjadi anak dari Maria. Ya, anak manusia, itulah Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Sebab Tuhan adalah kota benteng kita. Sekalipun gunung-gunung bergoncang, kita tidak akan takut. Kota benteng kita ialah Tuhan dari Yakub, Tuhannya Yakub, Tuhannya Israel. Itu Tuhan yang benar. Yang Tuhan yang benar cuma satu ya. Ya, Tuhannya Israel itu
Tuhannya Israel itu siapa? Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Tuhannya Israel, tetapi dia datang kepada miliknya, tetapi miliknya tidak mengenalnya dan bahkan menolaknya dan bahkan menyalibkannya, membunuhnya, menyiksanya. Itulah orang Israel waktu itu. Dan sekarang pun masih ada yang menyangkal, yang masih menanti-nantikan Mesias, padahal Mesias sudah datang, yaitu Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yakub, itulah Tuhan Yesus. Yesus itu orang Israel, Tuhannya Israel. Itulah benteng kita, kota benteng kita. Nggak ada yang lain. Ya, Tuhan cuma satu kan, yaitu. Jadi kita ini orang Kristen sudah benar ya, mengikuti Tuhan yang benar. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Itulah Tuhan semesta alam yang menjadi manusia. Lihat ini. Kota benteng kita ialah Tuhan Yakub. Tuhan semesta alam ialah Tuhan Yakub, Tuhannya Israel. Yakub itu kan Israel. Yakub ini nama sebelum diganti Tuhan menjadi Israel. Jadi Israel itu adalah nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Yakub diganti nama menjadi Israel. Yang mengganti siapa? Yang mengganti Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Itulah Tuhan yang benar. Itulah kota benteng kita. Kekuatan kita ialah Tuhannya Israel, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang nanti benar-benar menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Hanya Tuhan Yesus nanti yang akan menghentikan peperangan. Ya, sekarang Israel, yaitu bangsa pilihannya waktu itu, masih selalu digempur oleh musuh-musuhnya. Nanti hanya Tuhan Yesus yang bisa menghentikannya ya, ketika Tuhan Yesus datang untuk yang terakhir kalinya, yaitu untuk menghakimi kita ya. Selesai, waktunya selesai. Sekarang ini saatnya pertobatan. Ada saatnya nanti Tuhan Yesus akan datang dan secara total menghentikan peperangan dan akan menghakimi orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, akan masuk ke dalam kerajaannya. Sebaliknya, musuh-musuh dari Tuhan Yesus akan dibakar dengan api. Bagi saudara mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur berikutnya, yaitu Mazmur 47. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.